Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, taman kanak-kanak Al-Qur'an maupun taman pendidikan Al-Qur'an dan juga pada para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Alhamdulillah kita ketemu dalam program ngaji bareng LDPQ. Ya, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada hari ini adalah mengenai kelanjutan sholat tahajud. Ternyata ada yang bertanya, ya, bolehkah sholat tahajud padahal sorenya sudah kita laksanakan sholat witir? Ya, ini pertanyaannya seperti ini. Ya. Mohon penjelasan Ustadz. Kadang-kadang kalau kondisi sedang kurang bugar, setelah sholat isya dan ba'diyahnya, langsung saya tutup dengan mengerjakan sholat witir. Hal ini saya lakukan karena saya khawatir di akhir malam tidak bisa bangun untuk sholat tahajud. Ternyata di akhir malam saya bisa bangun. Bolehkah saya mendirikan sholat tahajud padahal sorenya sudah witir? Matur nuwun. Ini pertanyaan datang dari salah seorang jamaah Masjid Jami Karangkajen, Yogyakarta. Ya. Ada pertanyaan yang senada sebenarnya yang datang sebelumnya. Ya. Yang pertanyaan ini biasanya hadir di bulan-bulan Ramadan. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah diperbolehkan bagi seseorang yang sudah melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah dengan imam karena ingin mendapat pahala sholat semalam suntuk, tapi masih ingin pula melakukan sholat tahajud, sholat malam setelah tidur? Bukankah sholat witir itu menjadi sholat penutup dari sholat-sholat yang kita kerjakan di setiap malam? Nah, ini pertanyaan yang mirip, ya, yang biasanya timbul di saat kita sedang melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, di bulan-bulan Ramadan. Saya jelaskan dulu mengenai pengertian sholat tahajud. Tahajud berasal dari kata kerja tahajjada, yang berarti tetap terjaga di malam hari, berjaga malam. Orang yang melakukan ibadah tahajud disebut dengan mutahajjid. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah isya hingga terbit fajar atau menjelang subuh. Syaratnya adalah harus dikerjakan setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Dan khusus untuk Rasulullah, salat ini hukumnya wajib. Dalil salat tahajud. Salat tahajud merupakan salat sunnah istimewa yang perintah dan keutamaannya Allah firmankan langsung dalam Al-Quran. Tak ada salat sunnah lain yang tercantum dalam Al-Quran sebagaimana salat ini. Yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan di sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan juga sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah yang paling utama. Kita tahu sholat sunnah itu ada bermacam-macam. Antara lain ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat duha, ya, dan lain-lain. Namun, sholat tahajud yang juga disebut qiyamul lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdholus sholati ba'dal faridah, seutama-utama sholat setelah sholat fardu, qiyamul lail adalah
qiyamul lail, sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sekarang masuk ke pertanyaan tadi. Bolehkah dikerjakan setelah witir? Mengenai masalah ini, ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh melakukan sholat sunnah lagi sesukanya. Namun sholat witirnya tidak perlu diulang. Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa tidak boleh melakukan sholat sunnah lagi sesudah melakukan sholat witir, kecuali membatalkan sholat witirnya yang pertama. Nanti bagaimana cara membatalkannya akan saya jelaskan di belakang. Sekarang kita kaji bersama mengenai pendapat pertama. Pendapat ini adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur, yang afshoh di kalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat ini juga menjadi pendapatnya An-Nakhai, Al-Auza'i, dan Al-Qomah. Mengenai pendapat ini terdapat riwayat dari Abu Bakar, Sa'ad, Ammar, Ibnu Abbas, dan juga Aisyah. Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Pertama, Aisyah menceritakan mengenai sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana yusolli salasa asyarata rakaatan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 13 rakaat. Yusolli sama rakaatin, beliau sholat 8 rakaat. Summa yutiru, kemudian witir 3 rakaat namanya ini walaupun tidak disebut. Summa yusolli rakaataini, kemudian setelah witir Nabi masih sholat lagi 2 rakaat. Wa huwa jalisun, sholatnya Nabi ini sambil duduk. Fa idza arada ayyarka'a, maka tatkala Nabi akan rukuk, qoma berdiri, faraka'a kemudian rukuk. Summa yusolli, kemudian Nabi sholat lagi rakaataini 2 rakaat bainan nida'i wal iqamah, antara azan dan iqamah min sholati subhi, dari sholat subuh. Dan inilah yang biasa disebut dengan sholat qabliyah subuh ataupun sholat fajar, yang pahalanya yang lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Kedua dari Ummu Salamah, ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat 2 rakaat sambil duduk setelah melakukan witir. Jadi ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya, kita tahu Ummu Salamah termasuk salah satu dari istri Nabi juga. Ketiga, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khofa minkum," ya, barang siapa di antara kamu yang khawatir Allah yastayaqilu, untuk tidak bisa bangun min akhiril laili, di akhir malam, fal yutir, maka adalah ia witir min awalin laili, di waktu awal malam. Summal yarqud, kemudian tidurlah. Ya. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan juga oleh oleh Syekh Al-Albani. Ya. Dari hadis ini dapat dipahami ya, bahwa jika orang tersebut bangun di malam hari, ya, sebelumnya sudah berwitir sebelum tidur, maka dia masih diperbolehkan untuk sholat tahajud ataupun sholat sunnah yang lainnya. Ya. Adapun dalil yang mengatakan bahwa sholat witirnya tidak perlu diulangi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga oleh Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, sekarang mengenai pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh melakukan sholat sunnah lagi sesudah melakukan sholat witir, kecuali membatalkan sholat witirnya yang pertama, kemudian dia sholat dan witir kembali. Maksudnya, ya, sholat sunnah tersebut dibuka dengan mengerjakan sholat sunnah 1 rakaat untuk menggenapkan sholat witir yang pertama tadi. Kemudian setelah itu dia boleh melakukan sholat sunnah, ya, 2 rakaat sesuka dia, lalu dia berwitir kembali. Inilah pendapat lainnya ya dari ulama-ulama Syafi'iyah, namun kurang afshoh tadi saya katakan, dan juga pendapat Ishaq bin Rahuyah. Mengenai pendapat ini terdapat riwayat dari Utsman, Ali, Usamah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Abbas yang bersandar pada dasar dari pendapat ini adalah diharuskannya sholat witir sebagai penutup sholat malam. Nabi bersabda, ij'alu akhir sholatikum, jadikanlah akhir sholatmu bilaili, di malam hari, witron, witir terganjil. Mana yang lebih rajih dari 2 pendapat tadi? Dari 2 pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Alasannya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah setelah beliau mengerjakan sholat witir. Perbuatan beliau ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Pendapat kedua yang membatalkan witir pertama dengan sholat 1 rakaat untuk menggenapkan rakaat tidaklah dikenal dalam syariat. Bahkan realnya witirnya jadi 3 kali. Ya. Yaitu witir pertama sore hari, kemudian akan sholat malam, witir dulu, biar jadi genap, kemudian setelah sholat malam witir lagi, jadi kan 3 kali witirnya. Realnya begitu.
Jadi tegasnya, ya, jika kita telah melakukan sholat tarawih ditutup witir bersama imam masjid, maka di malam harinya kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah lagi. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan imam masjid ketika imam baru melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ataupun mungkin 20 rakaat juga, ya, dengan niatan ingin melaksanakan sholat witir di rumah sebagai penutup ibadah atau sholat malam. Ingat akan hadis Nabi, ya, riwayat dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, man qoma ma'al imam, ya, barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yang shorifa, sehingga selesai, kutiba lahu, maka dicatat baginya, qiyamul lailatin, ya, seolah-olah berdiri sholat semalam suntuk. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmidzi, ya, dan disahihkan juga oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ya. Ada langkah kompromi, ya, yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia menjelaskan, ya, apabila orang yang hendak sholat tahajud mengikuti imam dalam sholat witir, maka hendaknya dia genapkan dengan dia tambahkan 1 rakaat. Ini adalah salah satu cara untuk orang yang hendak tahajud. Dia ikut imam dalam sholat witir, ya, dan begitu nanti imam salam, dia berdiri lagi untuk menggenapkan rakaatnya dengan 1 rakaat lagi. Sehingga sholatnya yang terakhir di malam hari nanti, ya, adalah sholat witir yang bersama imam tadi, ya, belum dianggap witir karena digenapkan dengan dia berdiri setelah salamnya witirnya imam, begitu. Ya. Dengan demikian, dengan cara ini dia akan mendapatkan 2 amal. Mengikuti imam sampai selesai. Yang kedua, mendapatkan sunnah menjadikan akhir sholat malam dengan sholat witir. Ini adalah satu amal yang baik. Ya, ini pendapat Al-Utsaimin, ya, saya kira bagus dan belum lazim diamalkan di kalangan kita, ya, di Indonesia pada umumnya belum banyak mengamalkan ini. Tapi ini jadi renungan yang sangat bagus, ya, untuk sebagai langkah jalan kompromi tadi dari berbagai pendapat. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang Maha tahu terhadap mana yang lebih benar. Dari itulah kita harus belajar dan belajar. Ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang terakhir itu adalah hasil diskusi dengan tim FGD, ya. Tim FGD, tim forum, ya, diskusi, ya, forum grup diskusi LDPG, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Ya. Cukup sekian, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya, kita kembangkan lebih lanjut, nanti kita bahas bersama. Ya, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.